Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Astin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan kecepatan dan percepatan. Ya. Kita akan membahas soal asesmen gerak 2 dimensi nomor 13 sampai nomor 20. Ya. Nomor 13, sebuah benda bergerak pada bidang XY. Posisi awal benda berada pada koordinat 3,0 meter. Kecepatan benda dinyatakan dengan persamaan P sama dengan BTI tambah C tambah 3/4 T kuadrat J meter per sekon. Jika posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 11I tambah 22 J meter, maka besar konstanta B dan C berturut-turut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini seperti biasa kita tulis diketahui dan ditanyakan dulu. Yang diketahui pada soal adalah R0 sama dengan 3I tambah 0J sama dengan 3I meter. Persamaan P-nya sama dengan BTI tambah C tambah 3/4 T kuadrat J meter per sekon. Kemudian persamaan R pada saat T sama dengan 2 sekon sama dengan 11I tambah 22 J meter. Yang ditanyakan adalah besar konstanta B dan C. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus R sama dengan R0 tambah integral V dt, di mana T-nya mulai dari 0 sampai T. Ya, kita dapatkan hasilnya sama dengan 3I tambah integral dari 0 sampai T untuk BTI tambah C tambah 3/4 T kuadrat J dt. Nah, kita selesaikan persamaan untuk soal ini. Kita dapatkan hasilnya R sama dengan 3 tambah 1/2 BT kuadrat I tambah CT tambah 1/4 T pangkat 3J. Masukkan nilai T sama dengan 2 ke persamaan R sama dengan 3 tambah setengah BT kuadrat I tambah CT tambah 1/4 T pangkat 3J. Kita dapatkan hasilnya 3 tambah 2BI tambah 2C tambah 2J. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa R pada saat T sama dengan 2 sekon sama dengan 3 tambah 2BI tambah 2C tambah 2J. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian pada soal tadi sudah diberikan nilai R pada saat T sama dengan 2 sekon, yaitu R sama dengan 11I tambah 22J meter. Ambil ini sebagai persamaan 2. Nah, samakan kedua persamaan, kita dapatkan 3 tambah 2BI tambah 2C tambah 2J sama dengan 11I tambah 22J. Kita selesaikan untuk masing-masing vektor satuan I dan vektor satuan J. Jadi untuk vektor satuan I-nya pada persamaan 1 itu adalah 3 tambah 2B. Kemudian pada persamaan 2 yang mengandung vektor satuan I adalah 11. Jadi kita tuliskan 3 tambah 2BI sama dengan 11I. Hasilnya sama dengan 3I tambah 2BI sama dengan 11I, hasilnya sama dengan 2BI sama dengan 11I kurang 3I. Nah, kita mendapatkan B sama dengan 8I kurang 2I sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan nilai B-nya sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan untuk vektor satuan J. Jadi untuk vektor satuan J pada persamaan 1 itu adalah 2C tambah 2. Sedangkan untuk vektor satuan J pada persamaan 2 adalah 22J. Nah, jadi kita tuliskan di sini 2C tambah 2J sama dengan 22J. Kita selesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan C-nya sama dengan 10. 14. Vektor posisi suatu benda dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan 4T kuadrat I kurang 6T kuadrat tambah 2T J kurang 4T kuadrat kurang 1K.
Jika R dalam meter dan T dalam sekon, maka percepatan benda pada T sama dengan 1 sekon adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Nah, yang diketahui adalah R sama dengan 4T kuadrat I kurang 6T kuadrat tambah 2TJ kurang 4T kuadrat kurang 1K. Yang ditanyakan adalah percepatan pada saat T sama dengan 1 sekon. Nah, untuk menyelesaikannya kita tuliskan dulu rumus dari percepatan. Percepatan sama dengan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu atau sama dengan turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Kita tentukan dulu kecepatan. Gunakan rumus P sama dengan dr per dt. Kita dapatkan P sama dengan d per dt dari 4T kuadrat I kurang 6T kuadrat tambah 2TJ kurang 4T pangkat 3 kurang 1K. Hasilnya sama dengan 8TI kurang 12T tambah 2J kurang 12T kuadrat K. Kemudian kita tentukan lagi A. A sama dengan dV per dt. Sama dengan d per dt dari 8TI kurang 12T tambah 2J kurang 12T kuadrat K. Sama dengan 8I kurang 12J kurang 24TK. A pada saat T sama dengan 1 sama dengan 8I kurang 12J kurang 24 dikali 1K. Nah, besar A pada saat T sama dengan 1 sekon. A sama dengan akar 8 kuadrat tambah negatif 12 kuadrat tambah 24 kuadrat. Sama dengan akar 64 tambah 144 tambah 576. Sama dengan akar 784 sama dengan 28. Jadi besar percepatan benda pada saat T sama dengan 1 sekon adalah 28 meter per sekon kuadrat. Nomor 15. Percepatan partikel yang bergerak dalam bidang XY berubah terhadap waktu menurut persamaan A sama dengan 6TI kurang 4J meter per sekon kuadrat dengan T dalam sekon. Jika kecepatan awal partikel adalah 2I meter per sekon, kecepatan partikel tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah V0 sama dengan 2I meter per sekon, A sama dengan 6TI kurang 4J meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah kecepatan partikel pada saat T atau P pada saat T. Nah, hitung kecepatan partikel menggunakan rumus P sama dengan P0 tambah integral A dt dengan T-nya mulai dari T1 sampai T2. Jadi kita dapatkan PT sama dengan P0 ditambah integral A dt dengan T mulai dari T1 sampai T2 itu sama dengan 2I tambah integral dari 0 sampai T untuk 6TI kurang 4J dt sama dengan 2I tambah 6 dikali setengah T kuadrat I kurang 4TJ. Kita masukkan batas atasnya adalah T dan masukkan batas bawahnya adalah 0. Nah, hasilnya sama dengan 2I tambah 3T kuadrat I kurang 4TJ. Sama dengan 2 kurang 3T kuadrat I kurang 4TJ. Nomor 16. Sepeda motor bergerak pada bidang XY dengan percepatan A sama dengan 3T kuadrat I tambah 4TJ. Pada awal gerakan, sepeda motor tersebut berada di titik asal dan dalam keadaan diam. Besar kecepatan
sepeda motor pada T sama dengan 2 sekon adalah, nah, yang diketahui pada soal ini adalah A sama dengan 3T kuadrat I tambah 4TJ. Kemudian yang berikutnya lagi yang diketahui itu adalah V0 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah P pada saat T sama dengan 2 sekon. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus P sama dengan P0 tambah integral A dt untuk T-nya mulai dari T1 sampai T2. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 0 ditambah integral 3T kuadrat I tambah 4TJ dt dengan T-nya mulai dari 0 sampai 2. Hasilnya sama dengan 3 kali sepertiga T pangkat 3I tambah 4 kali seperdua T pangkat 2J. Masukkan batas atas 2 dan batas bawah 0. Hasilnya sama dengan T pangkat 3I tambah 2T pangkat 2J. Dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita ganti dulu T dengan batas atas 2. Kemudian kita ganti lagi dengan T-nya dengan batas bawah 0. Jadi yang batas atasnya kita kurangkan dengan batas bawah. Jadi kita akan mendapatkan 2 pangkat 3I tambah 2 kali 2 pangkat 2J kurang 0 pangkat 3I tambah 2 kali 0 pangkat 2J. Sama dengan 8I tambah 8J. Besar kecepatan sepeda motor pada saat T sama dengan 2 sekon sama dengan akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 2 kali 8 kuadrat sama dengan 8 akar 2 meter per sekon. Arah kecepatan theta sama dengan inverse tangen PY per PX sama dengan inverse tangen 8 bagi 8 sama dengan inverse tangen 1 sama dengan 45 derajat. 17. Vektor posisi sebuah partikel dinyatakan dengan persamaan R sama dengan akar 3 cos 2TI tambah 4 sin 2T J meter. Besar percepatan partikel tersebut pada T sama dengan pi per 4 sekon adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah R sama dengan akar 3 cos 2TI tambah 4 sin 2T J meter. Yang ditanyakan adalah P pada saat T sama dengan pi per 4 sekon. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus A sama dengan dV per dt sama dengan D kuadrat R per dt kuadrat. Kita tentukan dulu P. Gunakan rumus P sama dengan dr per dt, kita dapatkan P sama dengan dr per dt sama dengan d per dt dari akar 3 cos 2TI tambah 4 sin 2TJ. Sama dengan 2 akar 3 dikali min sin 2TI tambah 4 kali 2 cos 2TJ sama dengan min 2 akar 3 sin 2TI tambah 8 cos 2TJ. Kemudian untuk A sama dengan dV per dt sama dengan D per dt dari min 2 akar 3 sin 2TI tambah 8 cos 2TJ sama dengan 2 kali min 2 akar 3 cos 2TI tambah 2 kali 8 dikali min sin 2TJ sama dengan min 4 akar 3 cos 2TI kurang 16 sin 2TJ. Percepatan pada saat T sama dengan pi per 4, kita masukkan nilai T pi per 4 ke persamaan min 4 akar 3 cos 2TI kurang 16 sin 2TJ. Kita akan mendapatkan min 4 akar 3 cos 2 dikali pi per 2I kurang 16 sin 2 dikali pi per 4J sama dengan min 4 akar 3 cos pi per 2i kurang 16 sin pi per 2j. Nah,
Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Jadi kita bisa ganti nilainya menjadi min 4 akar 3 cos 90i kurang 16 dikali sin 90J sama dengan min 4 akar 3 dikali 0 I kurang 16 kali 1 J sama dengan 0 kurang 16J sama dengan min 16J. Besar A pada saat T sama dengan pi per 4 sekon, A sama dengan akar dari min 16 kuadrat sama dengan 16 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk soal ini kita menggunakan turunan dari fungsi kosinus. Jadi turunan dari cos theta itu sama dengan min sin theta. Kemudian turunan dari sin theta adalah cos theta. Yang berikutnya lagi, di sini ada bentuknya itu pada persamaan ini adalah cos 2t. Nah, karena di sini ada bentuk cos 2t, jadi kita turunkan dulu cos theta terhadap t, kemudian yang 2t di sini ini diletakkan di depan, jadi 2 dikali. Makanya di sini ada tulisannya di sini, perhatikan di sini pada d per dt dari akar 3 cos 2ti. Artinya kita menurunkan akar 3 cos 2ti ini ke t. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikali akar 3 dikali turunan cos 2t. Turunan cos 2t adalah min sin 2t. Sama juga untuk turunan dari sin 2t. Maka hasilnya adalah 2 cos 2t. Ya, saya kira cukup penjelasannya. Kita sambung ke soal nomor 18. Nomor 18, percepatan sebuah partikel pada saat T adalah A sama dengan 6TI kurang 4J dan kecepatan awalnya adalah 3I meter per sekon. Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 2 sekon adalah, nah, yang diketahui dan ditanyakan pada soal ini adalah, yang pertama kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah persamaan percepatan A sama dengan 6TI kurang 4J. Kemudian yang diketahui yang berikutnya adalah kecepatan awal, yaitu P0 sama dengan 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah P pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk menyelesaikannya, kita hitung kecepatan partikel menggunakan rumus P sama dengan P0 tambah integral A dt dengan T-nya mulai dari T1 sampai T2. Nah, karena yang ditanyakan adalah P pada saat T sama dengan 2, maka langsung kita masukkan nilainya. P pada saat T sama dengan 2 sama dengan integral, P pada saat T sama dengan 2 sama dengan P0 tambah integral A dt dengan batasnya T1-nya kita ambil 0, kemudian T2-nya kita ambil 2. Maka hasilnya sama dengan 3I tambah integral dari 0 sampai 2 untuk 6TI kurang 4J dt. Hasilnya sama dengan 3I tambah 6 kali setengah T kuadrat I tambah 4TJ. Kita masukkan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Hasilnya sama dengan 3I tambah 3T kuadrat I tambah 4TJ dengan batas atas 2, batas bawah 0. Nah, kita selesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan hasil 3I tambah 3 kali 2 pangkat 2I tambah 4 kali 2J kurang 3 kali 0 pangkat 2I tambah 4 kali 0J. Sama dengan 3I tambah 12I tambah 8J kurang 0. Sama dengan 15I tambah 8J. Besar kecepatan partikel pada saat T sama dengan 2 sekon sama dengan akar 15 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 200
akar 225 tambah 64 sama dengan akar 289 meter per sekon. 19. Persamaan percepatan benda yang bergerak pada bidang XY adalah A sama dengan 6T kurang 2I kurang 4J meter per sekon kuadrat. Koordinat posisi awal benda 0,0 dan kecepatan awalnya 0. Kecepatan benda pada saat posisi benda R sama dengan 4I kurang 8J meter adalah. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah persamaan A sama dengan 6T kurang 2I kurang 4J meter per sekon kuadrat. R0 sama dengan 0 dan P0 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah P pada saat R sama dengan 4I kurang 8J meter. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama kita hitung kecepatan dulu, gunakan rumus P pada saat T sama dengan P0 tambah integral A dt dengan T-nya mulai dari T1 sampai T2. Kemudian untuk posisi kita gunakan rumus R fungsi T sama dengan R0 tambah integral P dt dengan T-nya mulai dari T1 sampai T2. Nah, untuk soal ini T1-nya kita ambil T sama dengan 0 dan T2-nya T sama dengan T. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kecepatan. P pada saat T sama dengan P0 tambah integral A dt dengan T-nya mulai dari T1 sampai T2. Nah, kita selesaikan menjadi P sama dengan 3I tambah integral dari 0 sampai T untuk 6T kurang 2I kurang 4J dt. Hasilnya adalah 3T kuadrat kurang 2TI kurang 4TJ. Kemudian untuk posisi R sama dengan R0 integral A dt untuk T-nya mulai dari T1 sampai T2. Hasilnya adalah T pangkat 3 kurang T pangkat 2I kurang 2T pangkat 2J. Ya, itu untuk hasil akhirnya ya. Untuk penghitungannya ini sudah saya tuliskan di sini, silakan dibaca. Nah, karena yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa nilai kecepatan benda pada saat posisi benda sama dengan 4I kurang 8J, maka kita akan menyamakan nilai posisi R sama dengan 4I kurang 8J meter dengan persamaan posisi R pada saat T sama dengan T pangkat 3 kurang T pangkat 2I kurang 2T pangkat 2J dengan cara menyamakan vektor satuan dari masing-masing komponen vektor posisi. Jadi kita dapatkan T pangkat 3 kurang T pangkat 2I sama dengan 4I. Hasilnya adalah T pangkat 3 kurang T pangkat 2 sama dengan 4. Nah, persamaan T pangkat 3 kurang T pangkat 2 sama dengan 4 kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian kita samakan nilai dari min 2T pangkat 2J sama dengan min 8J. Hasilnya adalah T pangkat 2 sama dengan 4. Nah, T sama dengan plus minus akar 2. T sama dengan plus minus 2. Nah, yang memenuhi adalah T sama dengan 2 sebab T tidak mungkin bernilai negatif. Nah, masukkan nilai T sama dengan 2 ke persamaan 1 untuk memastikan apakah hasilnya tepat sama dengan 4. Nah, ternyata hasilnya tepat sama dengan 4. Jadi, kita bisa lihat di sini sudah saya tuliskan. Jadi, T pangkat 3 kurang T pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita akan dapatkan 2 pangkat 3 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena 8 kurang 4 di sini sama dengan 4. Jadi, kita dapatkan nilainya tetap sama dengan 4. Jadi, nilai T sama dengan 2 bisa kita masukkan ke persamaan P sebagai fungsi T sama dengan 3T kuadrat kurang 2TI kurang 4TJ untuk mendapatkan kecepatan benda pada saat posisi benda R sama dengan 4I kurang 8J. Ya, jadi dalam hal ini kecepatan pada saat
posisi benda R sama dengan 4I kurang 8J itu terjadi pada saat T sama dengan 2 sekon. Jadi kita masukkan nilai T-nya pada persamaan P sebagai fungsi T. Jadi ini kita dapatkan P sebagai fungsi T sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 I kurang 4 kali 2J sama dengan 12 kurang 4I kurang 8J. Sama dengan 8I kurang 8J. Jadi kecepatan benda pada saat posisi benda R sama dengan 4I kurang 8J adalah 8I kurang 8J meter per sekon. Nomor 20. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan yang dinyatakan dengan persamaan A sama dengan 3T pangkat 2I tambah 4TJ meter per sekon kuadrat dengan T dalam sekon. Pada saat berada di titik asal T sama dengan 0, mobil dalam keadaan diam. Arah kecepatan mobil terhadap sumbu X pada saat T sama dengan 2 sekon adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah persamaan A sama dengan 3T kuadrat I tambah 4TJ meter per sekon kuadrat. R0 sama dengan 0 dan P0 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah arah kecepatan mobil terhadap sumbu X pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk penyelesaiannya, rumus yang kita gunakan untuk menentukan arah kecepatan mobil, theta sama dengan inverse tangen dari Px per Py. Di mana Px itu adalah komponen P pada sumbu X dan Py adalah komponen P pada sumbu Y. Nah, yang pertama kali kita cari itu adalah kecepatan benda. Jadi kita hitung kecepatan benda menggunakan rumus P sebagai fungsi T sama dengan P0 tambah integral A dt dengan T-nya mulai dari T1 sampai T2. Nah, untuk soal ini kita mengambil T1-nya adalah 0 dan T2-nya adalah 2 sekon. Nah, jadi kita bisa langsung menghitung P pada saat T sama dengan 2 sama dengan P0 tambah integral A dt untuk T1 sampai T2 itu sama dengan 0. Kenapa ditulis 0 sini? Karena kecepatan awalnya 0. Jadi 0 tambah integral dari 0 sampai 2 untuk 3T kuadrat I tambah 4TJ dt sama dengan 0 tambah 3 kali sepertiga T pangkat 3I tambah 4 kali seperdua T pangkat 2J. Kita letakkan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Nah, hasilnya ini sama dengan T pangkat 3I tambah 2T pangkat 2J dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, sekarang kita ganti T dulu dengan batas atas yaitu 2, kemudian setelah itu kita ganti lagi T-nya dengan batas bawahnya adalah 0, kemudian kita kurangkan, kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 2 pangkat 3I tambah 2 kali 2 pangkat 2J kurang 0 pangkat 3I tambah 2 kali 0 pangkat 2J sama dengan 8I tambah 8J kurang 0 sama dengan 8I tambah 8J. Jadi kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 adalah 8I tambah 8J. Nah, sekarang kita akan mencari arah kecepatan mobil terhadap sumbu X pada saat T sama dengan 2 sekon. Ya, kita gunakan rumus theta sama dengan inverse tangen PY per PX. Sama dengan inverse tangen 8 dibagi 8 sama dengan inverse tangen 1 sama dengan 45 derajat. Jadi arah kecepatan mobil terhadap sumbu X pada saat T sama dengan 2 sekon adalah 45 derajat. Ya, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.